ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kehidupan. Kita masih bisa bernafas. Allah masih memberi umur kepada kita. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang salih, yang bertakwa, yang bersyukur, dan dapat memberikan kemanfaatan kepada umat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna. Allah jaga kita dari segala macam musibah, dari segala ujian yang berat-berat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita pada kali ini saya ingin mengupas berkenaan dengan sabda junjungan yang menceritakan bahwa kuburan dalam setiap harinya berkata-kata dengan 6 perkataan. Mari langsung saja kita kepada pembahasannya, di mana sabda junjungan ini diceritakan dalam kitab Usfuriyah pada hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasan yukthiruna al-kalam faqal ama annakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzati la syawalakum amma ara fakthiru dzikra hadhimil ladzat yakni al-maut. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat salat baginda, yaitu di masjid. Lalu baginda melihat ramai orang-orang yang sedang ngobrol. Lalu baginda bersabda, ketahuilah bahwa seandainya kalian memperbanyak mengingati sesuatu yang dapat merenggut segala kenikmatan, pasti kalian tidak akan sempat melakukan apa seperti yang aku lihat. Maka perbanyaklah oleh kalian mengingati sesuatu yang dapat merenggut segala kenikmatan, yaitu kematian. Perbanyaklah oleh kalian mengingati kematian, di mana kematian itu dapat merenggut segala macam kenikmatan. Lalu baginda menyambung sabdanya, fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yaumun illa wa tatakallam bi sitti kalimatin. Karena sesungguhnya tiada satu hari pun yang berlalu melainkan kubur berkata dengan 6 perkataan. Fataqul, maka kubur berkata, ana baitul ghurbah, saya adalah rumah yang terasing. Wa ana baitul wahdah, saya adalah rumah yang sepi. Wa ana baitul wahsyah, saya adalah rumah kesunyian.
Wa ana baitul zulmah, saya adalah rumah kegelapan. Wa ana baitut turab, saya adalah rumah di dalam tanah. Wa ana baitud dud, dan saya adalah rumahnya ulat. Fa idza dufinal abdul mu'min qala lahul qabr marhaban wa ahlan wa sahla, ama innaka kuntal ahabbu may yamshi ala dhahri ilayya. Apabila dikebumikan seorang hamba yang beriman, maka kubur berkata kepadanya, selamat datang, selamat berbahagia. Ketahuilah bahwasanya kamu adalah orang yang paling aku suka, yang berjalan di atasku. Fa idza awlaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i, maka apabila kamu sekarang sudah bertempat tinggal di sini dan kamu kembali kepadaku, maka kamu akan melihat apa yang aku lakukan kepada kamu nanti. Fa yassa'u lahul qabr madda basarihi wa yuftahu lahu babul jannah. Maka kemudian kubur itu diluaskan sehingga sejauh mata memandang, dan dibukakan pintu yang tembus ke syurga. Wa idza dufinal abdul kafiru qala lahul qabr la marhaban wala ahlan wala sahla, ama innaka kuntal abghadu may yamshi ala dhahri ilayya. Tapi sebaliknya, apabila yang dikebumikan itu orang kafir, maka kubur berkata, aku tidak mengeluh-elukan kedatanganmu. Kamu bukan ahliku, tiada kemudahan bagimu. Aku tidak suka dengan kedatanganmu. Ketahuilah bahwasanya engkaulah orang yang paling aku benci, yang berjalan di atasku. Fa idza awlaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i, maka apabila kamu sudah datang kemari dan kamu sudah datang kepadaku, maka kamu akan melihat apa yang aku lakukan kepada kamu. Fayal taimul qabr alaihi hatta takhtalifa atla'uhu, maka kemudian tiba-tiba kubur menghimpit jasad mayit itu sehingga tulang-tulang rusuknya remuk berselisih. Fa asyara an-nabiy alaihi salatu wassalam bi asabihi wa dakhala ba'daha fi ba'din. Maka ketika baginda bersabda tentang hal ini, tentang kubur menghimpit orang kafir itu, baginda mengisyarahkan jari-jari tangannya, lalu baginda memasukkan sebagian jarinya kepada tangannya yang lain, menunjukkan bersilangnya jari-jari itu. Begitulah gambaran orang-orang yang dihimpit kuburan, tulang-tulang rusuknya menjadi remuk, menjadi berselisih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah saudara motivasi yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Di sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika kita berada di tempat ibadah, di surau ataupun di masjid-masjid, maka jangan biasakan untuk ngobrol-ngobrol hal-hal keduniaan, bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ataupun perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan akhirat. Apabila kita merasa perlu untuk berbicara, barulah kita berbicara, dan usahakan jangan banyak berbicara, tapi perbanyakkan untuk khudu, khusyuk, tawadhu, banyak berzikir di tempat yang mulia seperti ini. Yang kedua, baginda mengingatkan agar kita senantiasa memperbanyak mengingati kematian, di mana kematian ini merenggut segala macam kenikmatan, harta yang kita kumpulkan, pangkat yang kita miliki, keluarga yang kita banggakan. Akhirnya apabila sudah datang kematian, semuanya sudah tidak berarti.
segala kenikmatan dunia itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi maknanya kepada kita. Saudara, sebenarnya kita sedang beratur panjang, sedang antri untuk menuju satu destinasi, yaitu destinasi selepas kehidupan di alam dunia ini. Kita akan menuju alam baqah, alam yang kekal abadi. Tapi sebelum itu, kita masih akan singgah di satu tempat ataupun di alam lain yang disebut alam barzakh ataupun alam kubur. Alam barzakh ini lebih luas lagi berbanding alam dunia. Orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh, mereka dapat mengenali antara satu sama lain. Mereka dapat berziarah di antara mereka. Di samping juga orang-orang yang sudah meninggal dunia ini dapat berziarah, hadir ke dunia, melihat keluarganya, melihat kenalannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila mereka mengetahui keluarganya, orang yang baik-baik, orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, mereka merasa gembira. Dan sebaliknya apabila keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang ditinggalkan di dunia, termasuk orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak menghiraukan perintah agama, maka mereka bersedih dan berdoa kepada Allah. Itulah saudara, sebab itu marilah kita berusaha agar orang tua kita yang sudah meninggal dunia selalu merasa gembira melihat keadaan kita di dunia, dengan kepatuhan kita kepada perintah agama, dengan akhlak dan budi pekerti kita yang baik, dengan tingkah laku kita yang suka memberikan kemanfaatan kepada sesamanya, suka menolong orang lain. Itulah amal-amal saleh yang dapat membanggakan mereka. Semoga dalam penantian untuk menuju alam barzakh ini senantiasa Allah memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudara, lambat ataupun cepat pasti kita akan menemui yang namanya kematian. Al-hadhimil ladzat, perkara yang akan merenggut segala kenikmatan. Marilah kita senantiasa berusaha dan berdoa agar supaya di saat Allah mengakhiri usia kita, kita dapat menutupnya dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعم الكافي الحمد